Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lillahi ta'ala wa li tafil balaya wa li musannifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji taklim muta'alim ya. Sampai ngendi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya, bab tentang milih guru dan milih teman ya. Lanjut ini di dalam etika tata cara menuntut ilmu. Wa yambaghi ayasbiru amma turidu nafsuhu wa hawahu. Ini Pak, kemarin kalau kita sudah mendapatkan guru, maka kita jangan pindah-pindah. Jadi kalau sudah gurunya itu ya sudah, kita belajar di situ dan jangan pindah-pindah. Bahkan kita tidak boleh pindah dari satu bab sebelum bab ini selesai, pengen langsung pindah ke bab berikutnya. Tidak boleh. Tapi bagaimana setiap bab itu kita pelajari sampai tuntas. Demikian juga jangan sampai kita pindah dari satu guru ke guru yang lain, pondok satu, pondok yang lain. Karena kalau seperti itu akan menyia-nyiakan umur. Kalau seperti itu akan menyakitkan hatinya guru. Kalau seperti itu menyebabkan ilmunya menjadi tidak barokah. Kemudian yang berikutnya, kalau kita belajar maka kita harus sabar. Wa yang bagi ayasbiro amma turidu nafsahu wa hawa. Jadi kita harus sabar menjauhkan diri dari memperturutkan keinginan hawa nafsunya. Niki rumus niki tidak hanya untuk belajar ilmu, tapi untuk seluruh urusan.
Jadi kita jangan memperturutkan hawa nafsu. Ini sing luar biasa berat. Sabar itu berat, tapi tidak memperturutkan hawa nafsu ini jauh lebih berat. Karena apa? Memang Gusti Allah dawuhne teng Quran, innan nafsa la'amaratun bisu. Hawa nafsu itu senantiasa mengajak manusia kepada keburukan. Bahkan Pak niki ngendikane wong ahli tasawuf niku wong niku nak nuruti hawa nafsu masih halal niku menyebabkan napa niku akan menghalangi dia untuk mencapai makrifat kepada Allah. Masih halal. Tapi kalau memperturutkan hawa nafsu. Contoh sederhana. Wong niku nak mangan. Batase mangan niku napa? Ya wareg jane nggih. Nak mangan niku nak Kanjeng Nabi dawuhne niku mandeg mangan sadurunge waktu. Gara-gara memperturutkan hawa nafsu mergo enak. Wis wareg kadang-kadang sik di hajutno. Soale enak. Itu kan memperturutkan hawa nafsu. Halal napa haram itu tetap halal. Asal niku rezekine nggih barang sing halal. Ngian bersani akibatnya mergo memperturutkan hawa nafsu walaupun itu halal, begitu wetenge wareg kira-kira bengi piye. Nah, ibu-ibu wis jawab dhewe, gak iso tangi. Gara-gara waregen tahajude ilang. Itulah menghalangi kita untuk mencapai makrifat kepada Allah. Makanya kula pernah silaturahmi tengene kiai silaturahim. Kadang-kadang kita itu dihadapkan dua perkara yang sama-sama baiknya. Iki ana perkara loro padha-padha apike, milih sing ndi? Iki nae ngendikane guru kula. Nak ukurane perkara loro kuwi apik sing endi? Karek milih sing paling utama ning gone ngarepe Gusti Allah apa sing biasa. Nah sing paling utama ning gone ngarsane Gusti Allah iku tandane perkara niku sing paling bertentangan dengan hawa nafsu, itulah yang paling baik di hadapan Allah. Mulane nek wong niku kulino apa-apa yang diinginkan oleh nafsu itu dituruti, maka menyebabkan dia ini ketika mengamalkan agama itu bukan berada pada grade itu tingkatan paling tinggi. Mulane wong niku nek pengen napa niku makome derajate dhuwur tenggene ngarsane Gusti Allah, carane nggih ditekan hawa nafsu. Makanya dalam Quran Gusti Allah dawuhne fa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sapa wonge wedi marang pengirane wa nahan nafsa 'anil hawa lan gelem ngempet hawa nafsune fa innal jannata hiyal ma'wa, sak temene swarga dicepakne kanggo wong iku. Mulane ngendikane para alim ulama mlebu swarga niku rong jangkah tok. Sak jangkah niku ngidek hawa nafsu, jangkah nomor loro niku wis mlebu swarga.
penak tidak hawa nafsu. Mulane iku Pak, nah hawa nafsu aja dituruti masya niku contoh bapak-bapak ini rapi meneh halal gak ora rapi meneh semua angkat bapak nak diomongi tidak rapi meneh wayo seweneng ya. Tapi sesuai hawa nafsu mboten niku sangat sesuai karo hawa nafsu gitu. Temen jenengan rapi meneh kira-kira tau bertahajud gak? Nah, kira-kira tambah sregep ibadah apa ora? Ini kan biasanya kalau kita berturutkan hawa nafsu ya. Tapi nak wong wis makome ya iso mawon. Tapi nak mboten makome jalan. Iku contoh sederhana. Nak wong lanang kok gelem ngeker hawa nafsune niku menyebabkan kita ini akan mudah untuk mencapai namanya makrifat kepada Allah. Iku ngoten. Mulane nek kepinginan ngono mboten usah dituruti, Mas. Iku ngoten. Iki kangge bapak-bapak. Kangge ibu-ibu ya namanya. Ibu-ibu niku nomor 1 ya, sing paling sesuai dengan hawa nafsu niku ya niku gak gelem diwayu niku paling sesuai dengan hawa nafsu. Paling sesuai dengan hawa nafsu. Makanya nak pengen makrifat kali Gusti Allah, ditekan hawa nafsu niku. Gelem mau diwayu lho, tambah ruwet. Niki dari guru. Ustaz kula. Ya niki guyon. Artinya gambarannya seperti itu. Kalau orang mampu menahan hawa nafsu, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan ini sebaliknya, ini di dalam syair, qala syairu, ada syair mengatakan, innal hawa lahwal hawanu fi ainihi, sesungguhnya hawa nafsu itu adalah hina di pandangan matanya. Jadi sesungguhnya keinginan hawa nafsu itu keberadaannya hina dan remeh. Nah, ngene terjemahannya ngene. Jadi secara kasat mata hawa nafsu itu adalah hina. Wa sari'u kullahawa sari'u hawani. Orang yang senantiasa terpepet oleh hawa nafsunya, sesungguhnya dia terpepet oleh kehinaan. Niki. Uang niku nak senantiasa memperturutkan hawa nafsu, berarti kita ini dipepet karo hawa nafsu, disetir karo hawa nafsu. Padahal hawa nafsu itu hina. Orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsu itu bukan mulia, tapi justru semakin Napa melih Pak, Masya Allah. Saat ini niku nafsunya orang itu pengen berkuasa. Gitu, pengen berkuasa. Begitu diturunno, Pak, apakah terjadi kemuliaan, Pak? Tidak, ternyata, Pak. Semakin ambisi di dalam kekuasaan, justru bukan semakin mulia dia, justru semakin tampak kehinaannya. Wong ambisi pengen sugih, direwangi esuk, gawe sore-sore, gawe esuk, sirah dadi sikil dadi sirah. Pengen ngejar jenenge sugih. Soalnya napa nak sugih, pengen diajeni masyarakat. Kelihatannya ini Pak, kelihatannya mulia. Apakah semakin mulia karena dia memperturutkan hawa nafsu? Tidak. Justru dia semakin hina. Sawangane mawon. Dan ini pun terjadi, Pak. Fir'aun laknatullah alaih. Dia berhasil, Pak.
Konon ngendikane Pak, Firaun niku mbiyen Firaun sing diceritane niku asline mboten wong Mesir, wong Yaman. Pindah teng kene Mesir. Dirose riyen nang Mesir ini dodolan semangka asale. Jadi saka dodolan semangka akhirnya napa Pak? Temen iku enten kuburan. Dia pengen pokoknya piye aku iso sugih. Ngono ana kuburan nang Mesir, kuburan tuwa. Niku sing ziarah kuwata. Niku jaman biyen. Niku biasa Pak ziarah kubur biyen. Tapi nak adat jahiliyah nggih ziarah kubure nggih macam-macam. Apa meneh teng mriku kubure Firaun. Nggih raja-raja Mesir itu kan namanya memang Firaun. Akhirnya ada si Firaun iki wong ziarah kok akeh. Akhirnya napa Pak? Dikuasai niku kuburan. Begitu dikuasai Pak. Akhirnya sapa sing ziarah ning kono kudu bayar. Mulane preman iki ket biyen Pak enten ora kok saiki to. Apa ning kono ana lanang nggon. Ujug-ujug nggo tanahe dhewe mau cucuk-cucuk diparkir. Wonten niku ket biyen wonten. Diparkir. Nggih ngoten niku. Akhirnya sijine dina Pak. Enten pembesar kerajaan Mesir niku nggih ziarah kubur. Mara teng kuburan niku. Kali si Firaun niku wau gak peduli, masih penggede ya dipajak, ditarik ngono Dik. Ngamuk niku rajane ini. Napa sih pembesare kerajaan Mesir niku ngamuk. Kurang ajar kon aku iki penggedene kene. Akhirnya dicekel Pak. Dilebokne penjara. Nggih ngoten. Akhirnya napa Pak? Begitu di penjara niku tambah selingkuh, Pak. Selingkuh karo penjaga penjara. Soalnya duitnya akeh, Pak. Duitnya akeh. Akhirnya penjaga penjara niku disuap. Ngoten ceritane. Karire ngoten disuap. Ambisi sekali. Singkat cerita, Pak. Akhirnya ning jero penjara niki jenenge Firaun niku akhirnya dadi penguasa penjara, Pak. Pimpinane penjara niku wau tambah tunduk karo si Firaun niku wau. Penjara saniki ngene iki ora ya? Ya kurang luwih yo ngene iki penjara saniki. Kadang penghuni penjara itu yang di dalam itu bisa menguasai kepala penjara. Lan cok kaget. Kon jero penjara iso ngendalikan bisnis narkoba. Ning ngene penjara ya jenenge tok enek, bengi ya ilang ning ngono. Gak ning ngono. Selingkuh ning Firaun niku. Ceritane ngoten. Itu ambisi. Kelihatannya ya semakin mulia, Pak. Wong biyen dodolan semangka, saiki wis walaupun mlebu penjara ya dia bisa mengendalikan kepala penjara. Kelihatannya secara kasat mata mulia, tetapi di hadapan Allah dia semakin soalnya napa Pak? Nak wingi Pak, sombonge niku sik kelas Pak, kelas kiwa tengene tok. Saiki sombonge wis kelas negara. Padahal wong nak sombong itu semakin sombong semakin dihinakan oleh Allah. Walaupun kelihatan di mata manusia mulia, tetapi di hadapan Allah dihina. Iku nak wong sombong. Wingan pun dijelas nih, wong niku nak tawadhu diangkat derajate, tapi nak wong sombong dihinakan derajatnya oleh Allah. Walhasil Pak, akhirnya begitu bebas dari penjara Pak,
niki karir moncer keluar dari penjara niku dhek nglamar jadi tentara. Akhirnya jadi tentara, mlebu. Begitu jadi tentara, suwe-suwe karirnya naik, Pak. Iso jadi panglima tentara tentang Mesir. Singkat cerita akhirnya kudeta, Pak. Rajane dipateni, dia jadi raja. Bayang napa ini karirnya nak cara saiki napa? The Rising Star. Bintangnya melejit. Niku ngoten. Kelihatannya mulia, tetapi justru ternyata begitu sudah di puncak kekuasaannya, inilah awal mula Fir'aun itu dihinakan oleh Allah karena memperturutkan hawa nafsu. Sampai mboten cukup sak monten, Pak. Al-Quran diceritani, Pak. Sampai dia itu enggak puas jadi raja loh, enggak puas. Akhirnya mengaku dirinya Tuhan, ana rabbukumul a'la. Maka Gusti Allah fa'akhadallahu nakalal akhirata wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Justru ketika dia ada di puncak kekuasaannya Fir'aun, maka Fir'aun dihinakan oleh Allah. Napa, Pak? Bentuk penghinaannya dia semakin diberi ketakutan. Uripe ning gone luar biasa tapi uripe wedi isine. Niki bentuk kehinaan. Makanya wong niku nak saya ambisi, Pak. Hidupnya tidak semakin tentram, tetapi hidupnya akan dihantui oleh ketakutan. Wong nak ambisi oleh harta, duwe bondo, dia takut dengan hartanya. Jangan-jangan bondoku engko kurang. Jangan-jangan bondoku itu. Demikian juga kalau orang ambisi untuk mendapatkan pangkat, maka nanti dia dihantui oleh pangkatnya itu. Jajake pangkatku ana wong arep rebut. Ngoten. Nak jabat 5 tahun, Pak, wis tahun keempat ngono wis atine niku wis biar pet ngoten mati. Dalah nyalone meneh ora dadi langsung. Mulane jo kaget niku ngenten bar nyalone gak dadi akhire. Nah niku nek sing udo mlayu ning dindi. Ngoten niku. Kelihat makanya nyuwun sewu, Pak. Hawa nafsu itu jangan dituruti karena hawa nafsu itu membawa kepada kehinaan. Itu caranya. Ini berlaku juga untuk semuanya, apalagi ketika menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu kalau memperturutkan hawa nafsu, akibatnya maka bukan semakin mulia, tapi dia akan semakin terhina. Makanya wis nurut mawon karo gurune. Kono aja pindah ya. Mamane gampang-gampangan ngaji Iqra. Ning aja neranyak-neranyak tekan mburi. Nak urung dipindah kalih qiraati ya. Aja berambisi nafsu neranyak-neranyak tekan mburi. Sadurunge dipindah kalih guru. Ya wis enggak. Ngaji nggih ngoten mulai sak lembar. Ora nanya-nanya ning nggon mburi. Kadang-kadang nyun sewu, nek arek ini jenengan tingali mawon. Nek jenengan muruk ngaji. Kadang-kadang arek niku wis ditandani dhek wingi tekan kene, jujuk sesuk sorokan neh jujuk wis lompat ning mburine. Pengen dan cepet mentalitasnya iki, Pak. Itu berbahaya. Kenapa? Dia adalah ngaji tapi memperturutkan hawa nafsu. Makanya wong niku sing niki wa yasbiro. Setelah kita tidak menurutkan hawa nafsu kita ketika kita ngaji, makanya rumusnya apa? Yang kedua adalah sabar. Alal mihan wal balayat.
atas ujian dan bala bencana. Jadi nak wong niku golek ilmu niku kudu sabar. Apa meneh mondokne anak iki wong tua kudu sabare dobel. Nggih. Ujiane enten mawon. Saya gedhe ilmu sing dipelajari ujiane ya saya gedhe. Niku ngendikane wong-wong saleh kan ngoten kaya wit niku. Wit niku nek saya dukur angine ya saya gedhe. Nggih ngoten niku. Makane sabar pun jimpet tenanan sabare, ada berbagai macam bala musibah bencana, tapi tetaplah kita tegar berdiri untuk menyongsong masa depan. Niki mboten namung wong Islam, wong kafir nggih ngeten iki. Hampir semua orang ketika menuntut ilmu akan berhadapan dengan berbagai macam masalah. Kadang-kadang nyun sewu ujiannya enten mawon. Cah sekolah teng pondok kadang diuji karo gurune. Tiba-tiba gurune kuwalah. Kan nang pondok kan gurune nggih kathah. Gurune kuwalah. Akhirnya nggih menghadapi guru semacam itu ya harus demikian juga kadang gurune apik, ujug-ujug duwe kancane sih. Nggih, mulane nek teng pondok kadang-kadang jok kaget sandal itu lho wis kirim bolak-balik Jomene kok sandal klambi kadang-kadang ilang, sandal ilang, klambi ilang. Jomene kok selambi sempak niku lho ilang. Tenggene pondok. Mulane nek ngeten iki kudu sabar. Niki ujian. Memang diuji kali Gusti. Kadang-kadang mboten ngeten iki Pak ujiane penyakit. Neng pondok biasane kena penyakit jenenge gudiken. Wong nek urung gudiken orang pondok urung gudiken urung lengkap mesti meh niku. Sapa mawon teng pondok pundi mawon iki pernah menghadapi masalah penyakit napa meneh jaman sakniki Pak. Enek corona barang ini. Akhirnya ya kudu sabar. Niki ujiannya orang menuntut ilmu memang seperti itu. Makanya berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan itu berusahalah ditahan dan tetap istiqomah di situ untuk belajar, maka nanti kita akan mendapatkan kesuksesan. Ada yang mengatakan khazainul muna ala qanatiril mihan. Niki Pak. Khazainul muna. Gudangnya kemuliaan ya. Gudangnya kemuliaan. Kalau memiliki anugerah. Gudangnya keanugerahan atau gudangnya kehormatan, gudangnya kemuliaan ala qanatiril mihan, di atas berbagai macam cobaan. Nah niku qanatiril jutaan cobaan. Artinya orang itu Pak, kalau ujiannya semakin berat, tandanya kemuliaannya semakin tinggi. Tidak ada orang mencapai kemuliaan tinggi kecuali pasti dia diberi ujian-ujian yang dulu dengan ujian yang sangat berat. Niku Pak tandane wong niku arep oleh kemuliaan. Jadi nek wong niku tidak pernah merasakan pahit getirnya kehidupan, maka kamu tidak akan merasakan manisnya perjuangan. Memang hidup niku perjuangan.
Masya Allah. Nah, wong mungkin lah hele-helean delok kula nyawang ane sing penak. Ya nyawang ngono ta. Ane sing penak. Jenengan gak roh iki, tukune biyen iki lho karo-karoan iki. Tukune niki lho sing larang. Orang kadang-kadang melihat sekarang, tidak melihat. Ya ini Pak, celakanya anak-anak generasi kita. Jadi anak-anak generasi kita ini saiki Pak, orang tahan banting. Soalnya nopo mulai cilik niku apa-apa niku oleh instan. Mangan mulai cilik ya biasa mangan enak, gitu. Ora enak didik moh Bu. Ngoten. Gak pernah tuh, nak tak ceritani, anak-anak kula nak tak ceritani, aku biyen le sekolah iki gak disangoni belas karo wong tuwa. Ya gak percaya. Gak jajan belas, gak disangoni belas. Niku mungkin nak leren wayah jam istirahat niku tenggene tangga niku ana sing nyepaki kendi isi banyu putih niku. Engko nak dolen nak ngelak isan langsung mbah njaluk ngombene langsung kendi dianu ngoten. Budal sekolah kadang-kadang ora nek sarapan entene cabe akhirnya lombok karo sego putih. Budal. Nak tak critani ngene iki. Iku lak biyen, Pak. Jadi duren kueni jadi biyen saiki jadi ini ngono ya. Nah itu Pak. Jadi orang kadang-kadang melihat Pak, melihat sekarang tapi nggak tahu dulu prosesnya untuk mencapai itu loh. Itu gudangnya ujian, jutaan ujian itu adalah merupakan ya awal dari sebuah kesuksesan. Artinya ora enek Pak. Wong sukses niku kok leha-leha santai-santai mboten enten. Mulane nak wong Jawa nggih enten pepatah jer basuki mawa beya, mawa karsa, mawa tenaga. Nak pengen sukses ya kudu ana biayanya, ongkosnya. Ongkosnya enggak hanya duit. Masya Allah, dengan berbagai macam yang luar biasa. Niku ngoten. Makane khazainul muna ala qanatiril mihan. Jadi gudangnya kemuliaan itu adalah di atas berjuta-jutanya ujian. Berjuta-juta ujian itu buahnya adalah kemuliaan yang tak terbatas. Niki napa mawon, Pak? Dan ternyata ini tidak hanya orang beriman, sampai orang kafir pun juga demikian. Jangan tanya saja. Niki sing sakniki tenar wong sugih dhewe sak donya. Iku napa jarine? Sing gadah napa niku? eBay jenenge Jack Ma wong Cina. Punya e-commerce Jack Ma. Saat ini jadi orang terkaya di dunia, nak boten itu urutan kita masuk 10 besar. Ini uang kafir. Ceritane napa Pak, lulus kuliah niku ngelamar kerja ning ndi niku lho ora diterima. Ditolak niku sampai lebih dari 30 perusahaan menolak dia. Arep ngelamar kono gak diterima, ngamal kono gak diterima. Akhirnya apa? Nak ngelamar gak diterima, akhirnya nggih ngoten. Mulailah dengan bisnis sendiri. Singkat cerita akhirnya bisnisnya sukses, akhirnya luar biasa menjadi orang terkaya di dunia.
tukune tibake mbiyen pernah ditolak. Ngelamar kono, ngelamar kene ditolak. Niku wong kafir mawon ngoten niku, Pak. Jadi khazainul muna ala qanatiril mihan. Gudangnya kesuksesan itu harus dibeli dengan berjuta-juta kesusahan. Gini tuh. Makanya nak enten masalah ojo mundur. Niki sing lari-lari saniki, Pak. Niki Masya Allah mergo lahir generasi instan, Pak. Arek-arek saniki niku karepe pengene nak seneng sukses iku karepe instan. Mulane ya umure ya instan, cepet mati. Lah ya nopo. Makane niki nak sinau niku kudu wani soro dhisik nak pengen sukses. Makane nak pepatah bahasa Indonesia berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, baru senang-senang kemudian. Jadi ini arek sakniki kula wae pepatah iki yo gak ngono ya. Berakit-rakit ke hulu jadi gembuk kemudian jadi. Arek. Masya Allah, niki nggih. Jadi rumus ini berlaku untuk semuanya. Hampir semua orang sukses dalam segi dunia, apalagi untuk urusan akhirat, urusan agama, pasti mengalami kesusahan yang luar biasa. Biyen kula ngoten iki susah ngoten iki. Riyen abah kula. Zaman abah kula nggih ngoten. Mondok nggih ngoten, budal mondok. Numpak sepeda pancal. Ke Ngawi tenggene Pacitan yang termas. Hotel. Adik zaman biyen embonge ora kaya embong saiki. Iku masa ayah saya, masa saya nggih kaya niku. Ku medun masa anak saya. Saniki mondok kirimane lengkap. Masya Allah. Tapi itu memang mujahadahnya, susah payahnya anak sekarang ya seperti itu. Itu sudah susah payah bagi ukuran anak-anak kita. Yang penting bagaimana mereka sabar di dalam pondok untuk mengaji agama. Wa ungsitu wa qila innahu li alim li Abi Thalib karamallahu wajah. Dan aku pun membaca syair. Ada yang mengatakan bahwa syair itu dulu yang buat adalah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Apa syairnya ini terkenal, Pak? Alala lantanalul ilma illa bisitatin sa'umbika ammajmu'iha fi bayanin zakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa kuli zamani. Niki ada yang membaca syair ya Syekh Zarnuji. Wa unsyidtu, saya menyanyikan, melantunkan satu syair. Wakila, ada yang mengatakan, kata Syekh Zarnuji, bahwa syair ini adalah yang membuat adalah Ali karamallahu wajah. Menurut Sayyidina Ali, ingatlah lantanalul ilma, orang itu tidak akan mendapatkan ilmu illa bisitatin kecuali dengan 6 perkara. Kamu tidak akan sukses mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'umbika ma majmu'ihi bibayani, aku akan ceritakan kepada kamu secara terperinci masing-masing. Apa 6 itu? Zakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tulis zamanin. Ini nomor 1 zakain. Nak pengen sukses kita harus cerdas. Ini gimana?
modale cerdas coba nak goblok sinau ora mudeng-mudeng iki piye. Iki Pak nyun sewu Pak. Sebetulnya bagaimana supaya cerdas itu gampang. Niku. Nanti enten nemburi Pak rumusnya supaya cerdas di kitab yang sama ini nanti di belakang. Supaya kita ini cerdas, salah satunya Pak, niku poso, dengan berpuasa itu akan mencerdaskan. Ini caranya begini. Terus melih Pak. Nomor loro, ojo kakean maksiat. Niku rumusnya nak pengen cerdas. Dosen kula riyen niku niku utek niki jane kapasitasnya luar biasa. Otak manusia bisa menyimpan memori yang luar biasa banyak. Niki cara harddisk ngoten bertera-tera mboten namung giga di otak manusia. Sing cilik nih. Super komputer. Sampai hari ini komputer paling hebat tidak bisa meniru otak manusia. Itu kan. Lah tetapi Bapak, otak sing demikian luar biasanya niki ada kesalahan pada diri kita. Kesalahannya apa? Seringkali diisi sampah, diisi laran ini, gitu. Sing mlebu nang mriki napa? Kadang-kadang senengane seneng jane otak lho, sing mlebu isine WA, isine game, isine sampah nang mriki. Akibatnya ngaji mlebu gak? Nggih mboten. Makanya nak carane pinter Pak. Niki memori harus diefektifkan. Sampah-sampah virus-virus niki kudu dibusek dari memori kita. Anak-anak juga begitu. Makanya sebetulnya semua orang itu memiliki potensi untuk cerdas. Tapi catatan niku wau. Awake dhewe gak iso ngopeni utek niki, uteke seringkali diisi perkara-perkara sing boten enten gunane, perkara sia-sia. Akibate napa perkara sing bapi sing bener mboten iso mlebu teng kene uteke dhewe. Makane kuncine niku wau aja kakean maksiat. Ben gak akeh maksiat nak mlaku nding klub. Nggih. Nak mlaku nding klub. Soale napa, Pak? Karena objek yang ada di sekitar kita itu akan masuk ke otak kita, Pak. Mulane Kanjeng Nabi Gusti Allah dawuhe kulil mukminina yaghuddu min absar. Kadang-kadang arek nom-nom niku Pak, goro-goro gak ndingklu Pak. Tek ketemu cewek. Langsung Pak mlebu ning memori. Pirang-pirang dina lho ora ilang-ilang. Cah nom niku, nak cah tuwek yo. Oh padha. Ibu-ibu lain jawab banter padha. Lha niku Bapak Ibu. Makanya tundukkan pandangan itu adalah untuk meningkatkan kecerdasan. Soalnya nopo? Perkara yang sia-sia tidak masuk ke otak kita. Makanya ini syarat supaya kita berhasil menuntut ilmu cerdas. Bagaimana cerdas? Itu tadi cara. Banyak puasa, kemudian diefektifkan, jangan berbuat maksiat. Carane ben gak berbuat maksiat, tundukkan pandangan. Itu carane. Nomor 1 cerdas. Wa hirsin, yang kedua adalah hirsin. Hirsin itu semangat ya. Nah, teng mriki diartekno rajin. Cerdas, nomor 2 kudu semangat. Niki mbak-mbak semangat niku penting. Ora won masuk pinter kaya apa Pak, mak semangate pun don. Niku alamun. Ini paling penting ini Pak. Mulane wong tua niku tenggene anak itu jangan dibunuh Pak semangatnya. Kadang-kadang wong tua salah Pak. Anak begitu
mungkin rankingnya ndek langsung disalahne goblok kon. Akhirnya nopo Pak? Tambah minder. Begitu tambah minder, tambah ndelesep pisan. Mestinya disemangati, gak apa-apa le. Ayo semangat nih. Ayo semangat. Diberi motivasi. Bukan dibunuh semangatnya anak. Karena apa? Ini kunci keberhasilan untuk mendapatkan ilmu, harus ada semangat. Makanya ibu, ayah, ketika anaknya belajar, bapak ibu harus mampu mentransfer, istilah bahasa saat ini Pak, energi positif. Seperti apapun anak kita, berilah motivasi. Wong sing hebat itu Pak, orang yang hebat itu bukan orang yang mendidik orang yang pinter jadi pinter. Nah, wong mendidik pinter jadi pinter itu gak hebat. Tetapi orang yang hebat itu orang yang memotivasi anak yang dengan keterbatasan yang dimiliki, tapi menjadi anak-anak yang memiliki kepribadian yang tinggi. Itulah orang yang hebat. Orang tua yang hebat juga begitu. Anak bodoh tapi dia bisa memiliki kualitas yang tinggi. Makanya ini pentingnya wong tua niku jadi motivator. Disemangati, ojo dibunuh sama karakternya anak. Hari ini anak kadang-kadang dibunuh. Nggih ngono. Kadang wong tua maksa karo anake. Kowe kudu iso kaya bapakmu le. Wah. Akhirnya minder banget. Pun. Niku semangat. Wastibarin nomor 3 harus sabar. Tadi sudah disampaikan sabar. Kunci suksesnya menuntut ilmu ada sabar. Wa bulghatin, dan harus ada bekalnya. Yang keempat nih, bekal. Ini kita harus mendukung perbekalan ini kunci, walaupun ini kelihatan sederhana. Tapi ini penting untuk perbekal, baik perbekalan untuk fisik maupun mental. Perbekalan fisik nih, sandang, pangan, papan itu perbekalan fisik. Ketika menuntut ilmu, anak ngirim ning pondok, usahakan orang tua itu memikirkan kebutuhan anak secara total. Wis opo kebutuhane anak ketika di pondok, orang tua berusaha untuk mencukupi. Lho, Pak, anak kula niku tiyang mboten gadah, mboten enten siang, mboten napa-napa. Kalau kamu seperti itu, kamu tetap nekat ngaji, bismillahirrahmanirrahim. Nanti Pak, seperti kawan-kawan saya dulu di pondok. Kalau di pondok saya dulu modelnya pagi sampai siang itu mboten enten ngaji. Ngaji ini bar zuhur sampai bengi, sampai sesuk-esuk. Akhirnya nopo kanca-kanca kula. Pagi bar subuh, bar ngaji subuh niku sekitar jam nggih ya menten 5:30 niku biasane kerja, enten sing buruh tani. Kanca-kanca kula teng pondok. Sampai mengke zuhur mulai. Niku tinggi sangu urip teng mriku. Itu kalau mau kesungguhan seperti itu, mencari bekal sendiri, itu bagus. Nanti akan melatih dia bertahan di dalam jutaan cobaan. Kalau dia bertahan, maka nanti dia akan menjadi orang yang hebat di kemudian hari. Makanya ini harus memiliki bekal. Kalau tidak disupport oleh orang tua, cobalah untuk tetap mandiri. Kalau kita akan mandiri di awal, masya Allah. Itu kalau dia nggak ada konco kan, ada konco. Jadi kalau konco kalau bar mondok terus lanjut kuliah. Konco kula niku Pak, mondok niku pun yatim. Akhirnya mondok niku golek sangu dewi. Kula nggak ada konco. Begitu kula lulus pondok nggih, mboten dhuwur-dhuwur kula ngaji, akhirnya kula kuliah. Lah kanca kula niku nggih tetep mondok. Kalih dodolan. Biyen dodolane cilik ngono, Pak. Dodolan celana, dodolan kaos. Niku mungkin nek bar zuhur terus ngaji. Masya Allah.
Kula kuliah mriki, Pak. Lho niki mau lho kanca kula niki. Niku wis haji ping pindho ya. Ngoten, Pak. Dia ya itu dah. Dia ngaji, dia mandiri, tidak menggantungkan orang lain. Dengan izin Allah, Allah beri. Mulane ngoten niku, Bapak. Masya Allah. Terus penting yang kelima syaratnya adalah wa irsyadi ustadzin dan mendapatkan petunjuknya guru. Ini penting. Nah wong niku kudu duwe guru. Sapa guru niki sinten mawon? Kula nggih guru kali Pak, para guru kula. Jenengan mungkin saat ini berguru kepada saya. Niku kudu duwe guru. Soalnya bahaya, wong wingi pun kula sampai nih. Nak wong niku sinau agama khususnya mboten damel guru maka bahaya nanti bisa tersesat. Karena Allah sendiri berfirman dalam Al-Qur'an, Pak, Al-Qur'an itu yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Banyak orang itu mendapat tersesat dengan Al-Qur'an, Pak. Dan banyak orang pula mendapat petunjuk dengan Al-Qur'an. Makanya hati-hati nih. Nak belajar agama kudu ndamel guru. Nak mboten ndamel guru iku tersesat. Sing terakhir nomor 6 wa tuliz zamani itu kita kalau mencari ilmu itu jangan instan. Terus sepanjang hayat, waktunya panjang. Makanya sekarang Pak, ini adalah napa namanya seluruh dunia pun itu istilahnya adalah belajar sepanjang hayat. Jadi seumur hidup kita ini belajar terus. Demikian juga kita belajar dari kegiatan ya, dari aktivitas learning by doing, istilahnya begitu zaman saat ini. Sama, sekarang pun gitu, belajar tak mengenal batas waktu, batas usia. Terus kita belajar sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pun ini kunci 6 nikilah kunci sukses untuk mendapatkan ilmu. Optimasi memori kita, otak kita dengan kecerdasan kita, kemudian kita ada semangat. Kemudian yang ketiga itu adalah sabar, yang keempat ini dengan bekal yang cukup, yang kelima harus ada petunjuk guru, dan 6 adalah waktunya sepanjang hayat. Demikian insyaallah nanti 2 minggu lagi kita akan bahas tentang bagaimana memilih teman. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada benar dari Allah, ada salah dari saya. Dan si tanglet pun awat nggih pun matur mawon. Kita tutup dengan majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.